Hai, selamat datang di channel Ritek Media. Pada kesempatan kali ini, si Mimin akan menyampaikan alur film Black Widow, film yang dirilis tahun 2021 yang disutradarai oleh Kate Sutherland, dibintangi oleh Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, dan David Harbour. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur filmnya. Film ini dibuka dengan suasana di kota Amerika Serikat sekitar pada tahun 1995, di mana pada saat itu terlihat seorang gadis kecil berpenampilan tomboy sedang mengendarai sepedanya, dan kemudian dia bermain dengan adiknya yang bernama Yelena Belova. Mereka bermain kayang dengan posisi kepala di bawah dan siapa yang bisa bertahan lama dia yang menang. Kemudian mereka pun berlari-lari dan adiknya jatuh kemudian menangis karena kakinya berdarah. Datanglah ibunya yang bernama Melina untuk menolongnya. Pada malam harinya mereka makan malam bersama dengan ibunya. Datanglah sang ayah yang bernama Alexei. Alexei ini adalah prajurit super atau Red Guardian, bisa dibilang kapten Amerikanya Rusia. Alexei dan Melina ternyata sedang mengemban sebuah misi. Jadi sebenarnya keluarga ini bukan keluarga sebenarnya. Mereka dibentuk untuk menyamaran dalam menjalankan misi rahasia. Melina dan Alexei walaupun bukan keluarga kandung, mereka sangat dekat, bahkan mereka saling sayang seperti keluarganya sendiri. Saat tahu bahwa misinya sudah selesai, mereka hanya punya waktu 60 menit untuk pergi dari sini, karena sebentar lagi anggota SEAL akan mengepungnya. Setelah itu mereka langsung pergi mengendari mobil. Natasha sempat untuk mengambil foto mereka berdua dengan Yelena. Perjalanan mereka pun dimulai dan sampailah mereka di tempat terpencil yang sudah disiapkan pesawat untuk pergi menuju Kuba. Di saat mereka akan lepas landas, anggota SEAL datang untuk menangkap mereka. Adegan tembak-menembak pun terjadi dan Alexei mencoba untuk menghentikan mereka. Namun naas, Melina tertembak dan tidak bisa memegang kendali pesawat untuk terbang. Melina kemudian menyuruh Natasha untuk gantian mencoba memegang kendali pesawat. Sambil akhirnya si Alexei berhasil melumpuhkan pasukan SEAL tersebut dan akhirnya mereka berhasil terbang menuju ke Kuba. Pagi harinya mereka tiba di daerah Kuba, tepatnya di sebuah pangkalan udara, dan Alexei menyetorkan hasil misinya ke seorang jenderal bernama Dreykov. Sedangkan Natasha dan Yelena khawatir dengan kondisi ibunya yang sebelumnya terkena tembakan. Melihat perlakuan kasar para tentara terhadap adiknya, ia pun langsung merampas pistol dari salah satu tentara sambil mengarahkan pistol tersebut ke tentara. Alexei pun akhirnya meminta ke Natasha untuk memberikan pistol tersebut kepada ayahnya. Sebenarnya Natasha sudah tahu kalau tentara-tentara itu akan membawanya kembali ke tempat pelatihan dan dia khawatir dengan adiknya yang pasti akan mengalami hal yang sama, yaitu dimasukkan ke fasilitas akademik perempuan. Natasha meminta kepada Alexei untuk tidak memasukkan Yelena ke sana. Namun Alexei mengatakan kalau kau dulu juga bisa, bahkan umurmu dibawa dari Yelena. Dia juga mengatakan kalau anak-anakku adalah gadis yang paling tangguh di dunia. Kemudian mereka berdua dibius, lalu keduanya dibawa ke sebuah fasilitas akademik perempuan untuk menjadi agen mata-mata yang biasa disebut dengan Black Widow. 21 tahun kemudian kita dibawa Natasha terlihat berada di dalam kamar mandi dan sedang berkomunikasi dengan agen pemerintah yang bernama Agen Ross. Di tahun itu, Natasha memang sedang dikejar oleh agen pemerintah karena dianggap pelanggar kesepakatan Sokovia dan membunuh Raja Wakanda dengan Kapten Amerika. Kejadian itu adalah setelah Civil War, yaitu film Avengers sebelumnya. Dari percakapan tersebut terlihat kalau agen pemerintah segera masuk di mana Natasha berada. Namun, Natasha akhirnya berhasil lolos dengan menggunakan taktik permainan sinyal chip yang sudah dilepas dari baju dan semua atributnya. Dan akhirnya dia keluar ruangan, tepatnya di jalan kapal penyeberangan negara Norwegia. Di scene berikutnya, tepatnya di Maroko, Yelena dewasa yang sekarang sedang menjalankan tugasnya di mana dia harus mengejar salah satu pembelot Black Widow yang membawa kotak hitam yang berisi formula cairan merah. Karena si pembelot itu tahu kalau dia dikejar, akhirnya dia pun melarikan diri. Langsung saja Yelena bergerak untuk mengejarnya, terlihat dia lompat dari gedung dengan talinya. Dan kemudian dia berhasil mengejar dan menangkap si pembelot itu. Adegan berantem pun terjadi yang akhirnya Yelena bisa menusuk si pembelot itu. Sebelum pembelot itu tewas, dia sempat menyemprotkan cairan asap berwarna merah kepada Yelena, yaitu sebuah gas sintetis yang bisa mengimunisasi jalur saraf ke otak secara eksternal, yang bisa menetralkan pengaruh pengendali pikiran. Karena semua Black Widow terkendali oleh seorang sehingga dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Dan yang bisa mengendalikan itu adalah Jenderal Dreykov, pimpinan Red Room. Dari semprotan itu akhirnya Yelena pun sadar dan terlepas dari pengaruh Jenderal Dreykov.
Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Yelena yang kemudian dia juga mengambil pemancar yang ada di kakinya. Dan dia sempat mengatakan kepada si pembulut itu kalau dia minta maaf karena sudah menusuknya. Si pembulut itu mengatakan kepada Yelena untuk membantu Black Widow yang lain yang masih terpengaruh oleh Jenderal Dreykov dengan formula merah itu. Kemudian teman Yelena yang ditugaskan bersama itu mengkonfirmasi status keadaan Yelena dan si pembulut itu. Karena tidak ada jawaban, akhirnya dia melaporkan ke Jenderal Dreykov kalau Yelena menjadi pembelot dan mengkonfirmasi serta meminta izin untuk mengaktifkan protokol Taskmaster. Yelena pun akhirnya kabur membawa kotak paket itu. Kita kembali ke Natasha yang sudah berada di Norwegia. Di Norwegia dia sudah kontak dengan teman lamanya yang bernama Rick Mason. Untuk sementara waktu, Natasha menghindar dari pengejaran agen pemerintah yang menuduh dia membelot sama seperti Kapten Amerika. Dalam percakapannya, mengingatkan kalau sumber listrik dari generator yang berbahan bakar bensin, kalau dia mau beli dia bisa ke kota dengan perjalanan 20 menit. Dia juga menitipkan sebuah paket barang yang diambil olehnya di Budapest. Kalau Natasha tidak berkenan, maka boleh dia membuangnya. Selanjutnya, Natasha pun memasukkan paket box itu ke dalam mobil. Di malam harinya, tiba-tiba listrik padam. Dia mencoba menyalakan dengan generatornya, namun juga tidak berhasil. Akhirnya dia mencoba untuk berkendara ke kota dan membeli bensin untuk menghidupkan generatornya. Di tengah perjalanan tiba-tiba dia dikejutkan dengan tembakan bom di mobilnya, sehingga hampir saja jatuh dari jembatan. Ternyata yang menembak itu adalah Taskmaster, yaitu agen Black Widow Super yang diprogram bisa meniru semua gerakan musuhnya termasuk gaya bertarung Natasha Romanoff. Tanpa pikir panjang, Natasha menembak Taskmaster dan ditangkisnya dengan tameng besi miliknya. Natasha pun bertarung dengan Taskmaster yang ternyata dia baru sadar kalau Taskmaster bisa meniru gayanya bertarung. Di tengah pertarungannya, si Taskmaster berhenti dan berjalan mau mengambil kotak paket hitam di mobil Natasha. Kemudian Natasha bergegas untuk mencegahnya dan adegan berkelahi pun berlanjut yang kembali Natasha bisa dijatuhkan. Taskmaster pun kembali mau mengambil kotak hitam itu. Namun sebelum terambil, Natasha sudah menjeratnya dengan senjata tali miliknya, yang akhirnya Natasha lah yang bisa mengambil isi paket di dalamnya dan menyembunyikannya. Kemudian Taskmaster pun kembali menyerangnya dan berhasil merebut kotak di tangan Natasha, dan Natasha akhirnya terpental dan terjatuh ke sungai akibat tendangan si Taskmaster. Namun ketika dibuka, kotak hitam itu isinya sudah tidak ada. Setelah Natasha selamat bisa keluar dari sungai, kemudian dia membuka formula merah itu. Dan ternyata di formula itu terselip foto Natasha dan adiknya Yelena. Beberapa saat kemudian Natasha akhirnya pergi ke Budapest. Dia menuju flatnya yang dulu. Sebelum dia masuk, dia sempatkan mengambil senjata yang disimpannya. Ketika dia mau masuk, Yelena sudah mengetahui kalau yang datang itu adalah Natasha. Karena Yelena mengira kalau Natasha masih dibawa kendali oleh Red Room, akhirnya mereka pun berkelahi untuk mengetahui jati diri masing-masing. Mereka pun bertarung satu sama lain, keduanya sama-sama tangguh dan akhirnya Natasha meminta berhenti dan Yelena pun menyetujuinya. Kemudian setelah tenang, Natasha menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu kalau Yelena mengirimkan formula gas sintetis counteragent untuk penaklukan kimia. Gas itu adalah untuk mengimunisasi jalur saraf otak dari manipulasi eksternal. Yelena pun kemudian menyampaikan kenapa tidak kau bawa ke Tony Stark saja sedangkan engkau adalah tim Avenger. Jawab Natasha kalau sekarang sudah tidak yang dipikirkan. Kemudian Yelena melanjutkan percakapannya kalau berharap Kapten Amerika bisa menjatuhkan Red Room. Natasha pun kaget mendengar Red Room yang ternyata bahwa pimpinannya Jenderal Dreykov belum mati. Padahal Natasha yakin kalau dia sudah berhasil membunuhnya dulu dengan Cliff Barton. Namun Yelena pun bertanya kembali apakah dia sudah yakin kalau Natasha menumbuhkan tubuhnya. Saat itu juga tiba-tiba ada ledakan dan dari atas platform muncul agen dari Jenderal Dreykov yang berusaha merebut formula gas sintetis itu. Natasha dan Yelena pun kemudian kabur lewat atas platform apartemen yang kemudian dia diikuti oleh salah satu agen. Pada saat mereka mencoba turun dengan tiang, si agen berhasil mengikuti dan mencoba menarik Natasha yang akhirnya hilang keseimbangan dan jatuh. Natasha jatuh mengenai sisi gedung dan agen itu jatuh langsung ke bawah yang akhirnya dia pun terluka dengan patah di kakinya. Pada saat Natasha mau menolongnya, dia mengatakan kalau terpaksa melakukan ini sebelum Jenderal Dreykov yang membunuhnya. Setelah itu Natasha dan Yelena kembali melarikan diri dengan mengendari motor. Saat itu juga Taskmaster pun mengejarnya dengan menggunakan mobil khususnya. Taskmaster menabrak semua yang ada di depannya. Namun Natasha dan Yelena pun belum bisa tertangkap. Muncul agen yang lain yang menaiki motor dan mengejarnya serta menembakinya, yang akhirnya mengenai roda belakang Natasha dan kemudian mereka mencoba mengganti kendaraan mobil milik pengendara yang lain, bak polisi Amerika. Dengan mobil itu mereka pun masih tetap dikejar oleh si agen yang menaiki motor itu. Tembakan kembali diluncurkan
dan yang akhirnya Yelena membuat rencana untuk menghentikan agen Dreykov itu dengan merusak pintu mobil yang kemudian menjatuhkan agen itu. Ternyata Taskmaster pun masih mengejarnya di belakang dan dia melepaskan panah bom dan mengenai mobil Natasha dan Yelena. Mobil itu kemudian terlempar masuk ke stasiun bawah tanah. Natasha dan Yelena pun keluar dari mobil itu dengan terluka. Mereka pun berlari dan Taskmaster sempat melemparkan tameng besinya untuk melukai Natasha dan Yelena. Namun mereka bisa menghindar. Kemudian mereka sembunyi di dalam lorong udara yang dikira oleh Taskmaster kalau mereka masuk di gorong-gorong bawah stasiun karena ada bekas darah Yelena yang tercecer di lantai. Di sini Natasha mengungkapkan penyesalannya saat dulu mencoba melibatkan putri Dreykov yang bernama Antonia ikut dalam misi pembunuhan Jenderal Dreykov. Namun sayangnya ternyata misi itu gagal dan Dreykov masih hidup dan masih aktif sampai sekarang untuk merekrut agen-agen perempuan seperti Natasha dan Yelena. Jenderal Dreykov adalah orang yang lihai karena selama ini dia juga tidak tersentuh oleh Avenger, kata Yelena sambil meyakinkan kepada Natasha dan kalau Red Room itu berpindah-pindah sehingga sulit untuk dilacak. Kemudian obrolan mereka berlanjut di malam harinya di depan kedai makan dan minum. Yelena membicarakan kenapa dia sampai bisa sadar kembali dari pengaruh Dreykov dengan bantuan agen pembelot yang dia bunuh dan satu-satunya jalan untuk menolong mereka adalah dengan formula itu. Akhirnya Natasha punya rencana untuk menemukan Red Room dan mereka butuh tahu dari Alexei karena Alexei bekerja dengan Dreykov. Dengan bantuan Rick Mason, akhirnya Natasha dan Yelena mendapatkan helikopter untuk menolong Alexei di penjara. Mason juga membawa pakaian Black Widow-nya yang berwarna putih. Di sisi lain, Alexei sedang menceritakan kalau dia pernah bertemu dengan Kapten Amerika sambil adu panco dan ditato bergambar Red Guardian dengan orang-orang penjara. Namun Ursa, si penantang panco yang badannya paling besar, tidak percaya dan membuat Alexei marah yang akhirnya mematahkan lengannya. Bersamaan dengan itu, si Alexei dipanggil ke pos depan untuk mengambil kiriman paket yang ternyata isinya adalah boneka Red Guardian. Setelah itu Alexei mencoba memainkannya karena ada suara Red Guardian di boneka itu. Setelah dimainkannya, ternyata ada alat komunikasi dan langsung tersambung dengan Natasha di helikopter. Kemudian Natasha menyuruh Alexei untuk coba keluar dari penjara itu. Tanpa pikir panjang, Alexei menghajar kedua penjaga pos paket yang tadi sempat juga menghinanya. Dan kemudian dia berlari keluar dengan menggunakan sisa kekuatan dari Red Guardian. Tapi karena Alexei sudah tua dan tubuhnya sudah gede, dia pun akhirnya terjatuh terkena sengatan tongkat listrik milik tentara penjaga keamanan penjara. Kemudian Natasha pun turun dengan tali helikopter dengan khas gayanya bertarung ketika landing. Natasha kemudian berkelahi dengan tentara-tentara di jembatan atas penjara. Di udara, helikopter yang dikendari Yelena pun ditembaki oleh pasukan penjara. Kemudian Yelena pun mengeluarkan senjata roket yang akhirnya mengenai menara. Dari tembakan itu menghasilkan gelombang getaran yang kemudian menimbulkan gelombang salju yang dahsyat sehingga membuat orang-orang penjara lari untuk menyelamatkan diri. Natasha kemudian meraih tali helikopter untuk kemudian menyelamatkan Alexei dan akhirnya pun Alexei berhasil diselamatkan. Ketika Alexei sudah di dalam, Yelena pun menyambut dengan pukulan kesal karena selama ini keluarga Alexei itu keluarga bohongan. Kemudian Natasha menanyakan keberadaan Red Room berada. Alexei kemudian menjawab kalau dia tidak tahu karena sudah bertahun-tahun Dreykov memenjarakan dia. Satu-satunya orang yang tahu adalah Melina karena selama ini dia masih bekerja dengan Jenderal Dreykov. Mereka bertiga pun turun di ladang milik Melina. Di sana Melina sedang melatih hasil temuannya kepada seekor babi yang bisa patuh dengan Melina. Sesaat kemudian alat penanda orang asing masuk ke wilayahnya berbunyi dan ternyata yang datang adalah keluarga palsu Melina yang dulu. Selanjutnya Melina menyambut ketiganya dan menyuruh mereka masuk ke rumahnya. Natasha, Yelena, dan Melina duduk di meja pertemuan sedangkan Alexei sibuk memakai kostum kebesarannya dulu yaitu kostum Red Guardian yang sudah tidak muat di tubuhnya. Namun akhirnya dia berhasil memakainya. Terjadilah percakapan kalau Melina selama ini berperan dalam penemuan teknologi yang bisa mengendalikan agen-agen Dreykov bahkan sampai ke Amerika. Dia memperlihatkan dengan seekor babi yang dinamai Alexei yang patuh mau menahan nafas karena dikendalikan oleh alat milik Melina. Kemudian Natasha mengatakan kalau Alexei dan Melina adalah idiot dan pengecut yang mau bekerja untuk Dreykov karena selama ini yang menjadi korban adalah Natasha dan Yelena. Kemudian Yelena pun tersinggung kalau selama ini dia mempercayai kalau keluarga sebenarnya adalah mereka, namun ternyata palsu dan tidak ada yang nyata. Kemudian Yelena masuk ke kamar dan diikuti oleh Alexei untuk menenangkannya. Melina kemudian mengatakan kepada Natasha kalau selama ini ibu kandungnya pernah mencarinya sampai ke Jenderal Dreykov
namun kemudian dia dibunuh olehnya. Sebenarnya Melina terbersit kalau keluarga itu sebenarnya nyata, namun karena Dracroft dia tidak punya pilihan karena sebenarnya Melina sangat senang kalau dia bisa keluar dari tembok Red Room dari saat dia kecil sama seperti Natasha, sehingga dia pun menyimpan foto kenangan saat mereka bersama dulu. Ketika Alexei sedang menghibur Yelena dengan nyanyian dulu ketika di Ohio, tiba-tiba ada lampu sorot dari agen tentara Jenderal Dracroft. Alexei pun lumpuh terjatuh karena tembakan bius. Yelena kemudian mencari Natasha yang sudah berhasil juga dilumpuhkan. Dan ternyata yang memanggil mereka para agen tentara datang adalah Melina sendiri. Dan akhirnya mereka bertiga dibawa ke tempat pangkalan Red Room berada dengan pesawat jet. Pangkalan Red Room ini berada di udara seperti pangkalan pesawat ruang angkasa, sehingga Dracroft sangat sulit untuk dilacak keberadaannya. Setelah sampai, Melina berjalan dan melihat para Black Widow yang sedang berlatih. Kemudian Melina masuk ke ruangan Jenderal Dracroft dan Dracroft bertanya kenapa sampai Yelena terpengaruh dengan gas sintetis itu, sehingga dia akan diteliti apa penyebabnya dengan membuka otak Yelena itu. Untuk Natasha, dia akan diberikan obat yang sama seperti Black Widow yang lain, sehingga dia bisa mengontrol tim Avenger ini. Nah guys, ternyata Dracroft sebenarnya sudah tahu yang datang ini adalah Melina palsu. Dia juga akhirnya membuka topeng penyamarannya yang ternyata adalah Natasha. Tempat lain kita melihat Natasha dan Alexei bangun dari pingsannya. Alexei berada di sebelah penjara kaca Natasha. Dia meminta maaf kepada Natasha karena tidak bisa melindunginya. Belum sempat Alexei selesai bicara, kaca penjara tiba-tiba terbuka. Alexei kaget, kemudian Natasha bilang kalau semua ini yang merancang adalah dia, dan akhirnya dia membuka topengnya kalau ternyata dia adalah Melina. Dan tanpa pikir panjang, Yelena pun menggunakan besi itu untuk melepaskan ikatannya dan membunuh semua orang yang ada di sana. Kemudian adegan lucu dari Alexei kalau dia mengira juga punya alat komunikasi seperti Melina dan dia menghubungi Natasha kalau dia melanjutkan untuk meminta maaf. Melina pun memberitahu kalau dia tidak punya alat komunikasi karena bukan termasuk dalam rencananya. Melina kemudian menjelaskan rencananya dengan Natasha yang sebenarnya. Kemudian Melina kembali menghubungi Yelena untuk segera cepat mengambil gas sintetis itu. Kembali ke Natasha dan Dracroft, Natasha kembali menanyakan siapa nama ibu kandungnya. Dan ini menjadi olok-olokan Dracroft kalau nama ibunya adalah Unknown, yang artinya tidak diketahui. Kemudian Dracroft mengucapkan terima kasih kepada Natasha dan kemudian membuka topeng dari Taskmaster. Dracroft bilang kalau dia adalah putrinya dulu yang sudah menjadi korban pengepungan Natasha. Namanya adalah Antonia, yang berhasil diselamatkan dengan menaruh chip di belakang lehernya. Dan sekarang dia bisa menguasai keahlian Black Widow dan bisa menirukan semua gerakan lawan bertarungnya termasuk gaya bertarung Natasha. Ketika Antonia atau Taskmaster itu keluar, segera Natasha mau menembak Dracroft. Namun dia tidak bisa, bahkan ketika dia mau menusuknya, Natasha juga tidak bisa karena sedang di bawah kendali Dracroft. Dracroft menjelaskan kalau dia memakai feroman untuk mengendalikan bahaya serangan dirinya dari Black Widow dan tentunya juga daripada Natasha. Kemudian di ruangan bawah kita diperlihatkan Alexei yang sedang bersemangat-semangat untuk memecahkan sesuatu. Datanglah Taskmaster. Melina pun pergi ke ruang pengendali sistem untuk menghack dan bisa menurunkan pangkalan Red Room yang sudah diberi notifikasi kepada agen pemerintah. Dan akhirnya Alexei pun bertarung dengan Taskmaster. Melina yang sedang berada di ruang sistem berhasil diketahui oleh Dracroft dan akhirnya ruangan itu dikunci lewat pengendali sistem Dracroft. Selanjutnya Natasha memancing Dracroft kalau semua yang dilakukan oleh Dracroft adalah sesuatu yang menyedihkan dan tidak jantan karena bersembunyi di balik bayang-bayang ini semua. Akhirnya Dracroft pun memukul Natasha dan menunjukkan kalau dia salah kalau dia punya pengaruh kepada 50 pemimpin negara yang tersebar di seluruh dunia. Natasha pun melanjutkan dengan tiba-tiba memukulkan wajahnya ke meja Dracroft yang tujuannya untuk memutuskan sarafnya dan menghilangkan kendali feroman dari Dracroft. Natasha pun balas memukul Dracroft. Karena pertarungan itu tidak sebanding, akhirnya Dracroft memanggil tim Black Widow lainnya untuk bertarung dengan Natasha dan Dracroft pun bisa kabur. Kembali ke Yelena yang akhirnya dia mengatakan kepada Melina kalau dia menemukan gas sintetis itu. Namun Melina malah terjebak di dalam ruang pengendali sistem dan tapi dia akhirnya bisa lolos dan keluar ke pengendali mesin. Kemudian dia mengambil senjata dan menembak ke bagian atap ruang Red Room yang membuat serpihan berjatuhan dan menghancurkan mesin turbin penggerak pangkalan Red Room itu. Kemudian terjadilah ledakan dan goncangan. Kembali ke Alexei yang sedang menghadapi Taskmaster yang sudah kewalahan. Kemudian datanglah Melina dan membuat Taskmaster masuk ke ruangan penjara kaca. Natasha yang sedang menghadapi para Widow mengalami kewalahan karena begitu banyak yang harus dilumpuhkan. Akhirnya Yelena pun datang membantu dengan meledakkan gas sintetis itu di atas mereka para Widow.
Para widow akhirnya sadar dan Natasha pun meminta kepada mereka untuk menyelamatkan diri. Natasha kemudian mendownload informasi di komputer pengendali Drakrov. Setelah dapat, dia juga sempat mengambil beberapa gas sintetis itu dan akhirnya ruangan itu pun meledak. Dia berhasil menghindari ledakan itu dan sampailah dia ke bawah di mana di situ ada Taskmaster. Dia merasa iba dan akhirnya mengorbankannya. Namun tiba-tiba ledakan terjadi dan memisahkan mereka. Terlihat Melina dan Alexei akhirnya mereka bisa keluar dan menerbangkan pesawat untuk kembali menolong Yelena dan Natasha. Namun pesawat itu rusak akibat serangan yang diluncurkan oleh pasukan Red Room. Yelena melihat pasukan Red Room dan Jenderal Drakrov yang mau kabur dengan pesawat. Dia pun berinisiatif meloncat ke pesawat itu dengan menghancurkan baling-baling pesawat yang ditumpangi Drakrov. Akhirnya pesawat itu hancur dan meledak dan Yelena pun terlempar ke bawah tanpa terkendali. Melihat itu Natasha kemudian mengambil tas parasut dan menyelamatkan Yelena yang jatuh ke bawah. Natasha berhasil menangkap Yelena dan kemudian memakaikan parasut di badan Yelena. Kemudian mendorongnya karena Natasha melihat Taskmaster yang masih mengejar mereka. Terjadilah pertempuran antara Natasha dan Taskmaster di udara dan serpihan-serpihan Red Room yang sedang jatuh ke bawah. Setelah Natasha dan Taskmaster sampai ke bawah, mereka melanjutkan pertarungannya. Natasha kemudian berhasil membuka topeng milik Taskmaster dan dia memecahkan gas sintetis itu dan berhasil membuat Taskmaster sadar. Natasha pun meminta maaf kepada Taskmaster karena dirinya dia menjadi seperti ini. Yelena telah mendarat dengan tak sadarkan diri dan Natasha kemudian menghampirinya kalau dia senang dan Yelena masih selamat dan hidup. Dia sangat cinta terhadap adiknya itu. Mereka pun akhirnya berpelukan, kemudian Alexei dan Melina datang menemui mereka. Berkumpullah mereka menjadi keluarga lagi. Tidak hanya mereka yang datang, tapi Ross, agen pemerintah yang sudah mendapatkan notifikasi dari Yelena di mana tempat Red Room berada. Mereka memutuskan untuk membantu Natasha menghadapi mereka, namun Natasha menolaknya. Bersamaan dengan itu datang juga pesawat Black Widow yang selamat untuk menjemput mereka dan Taskmaster pun dibawa pergi dengan pesawat itu. 2 minggu kemudian terlihat Natasha mengendari motor kerennya untuk menemui Mason yang kali ini dia betul-betul membawa pesawat jet yang keren namanya Queen Jet, tidak seperti helikopter yang dulu. Natasha pun sangat senang mengendari pesawat itu. Dia berencana mau menemui keluarga kedua Natasha yaitu tim Avenger yang mudah-mudahan bisa memperbaiki keadaan. Di end credit scene, Yelena pergi ke makam Natasha yang berarti ini adalah beberapa tahun setelah Avenger Endgame. Natasha meninggal karena dia mengorbankan dirinya untuk mendapatkan batu Soul Stone, salah satu dari Infinity Stone bersama Hawkeye. Di saat bersedih, tiba-tiba sudah ada Valentina yang sekarang ini Yelena bergabung dengan timnya. Valentina kemudian memperlihatkan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Natasha. Dia kemudian menunjukkan Hawkeye adalah pembunuhnya. Kemudian Valentina pun menugaskan Yelena untuk memburunya. Nah guys, kemungkinan Yelena akan bertarung dengan Hawkeye di film berikutnya. Nah itu guys, alur film Black Widow yang keren abis. Semoga terhibur dan tambah semangat menjalankan segala aktivitas kalian saat ini. Jangan lupa follow di media sosial kami dan selalu ikuti channel ini. Tulis kritik saran di kolom komentar. Sampai jumpa, bye.